Rafael dan yang lainnya menggugatnya karena pencemaran nama baik. Dia saat ini ditahan oleh polisi. Tetapi kakakku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Kita harus mengeluarkannya. Gavin selesai dengan napas cepat dan menunggu Vano untuk merespon. Dia takut Vano akan memberinya jawaban tidak langsung. Namun, ekspresi Vano tetap tidak berubah. Dia hanya bertanya, "Apa Kinan yang memintamu untuk datang mencariku?" "Tidak, aku di sini atas kemauanku sendiri." Gavin bertanya-tanya apakah dia telah membayangkannya, tetapi dia yakin dia melihat kekecewaan melintas di wajah Vano untuk sesaat. Vano tetap diam. Gavin merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan bantuan yang dia cari. Gavin kecewa, tetapi mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, Vano tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. "Apa kau sudah selesai?" tanya Vano tiba-tiba. Gavin membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Jantungnya menghantam dasar. Vano secara halus memintanya untuk pergi. Vano tidak menanyakan detail lebih lanjut sehingga sepertinya dia tidak akan melibatkan dirinya sendiri. "Aku minta maaf karena mengganggumu." Gavin berbalik untuk pergi. Dia tidak berpikir mengganggu dan memohon pada Vano agar mengubah pikirannya. Tapi bagaimana dengan kakaknya? Sepertinya itu benar-benar terserah padanya dan Reza untuk menangani kompetisi peretas. Yang tidak diketahui Gavin adalah bahwa setelah dia meninggalkan ruangan, Vano memerintahkan Kenzo, "Hubungi pengacara Edgar dan bawa dia ke kantor polisi. Bawa Kinan keluar dari sana bagaimanapun caranya." Baik, Kenzo pergi setelah menerima pesanan. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Kinan terus berpikir untuk mencoba mencari jalan keluar. Kompetisi hacker akan dimulai pukul 10.30 pagi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa sampai ke sana sebelum itu. Sekarang sudah jam 10 pagi. Namun, Kinan punya firasat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari kekacauan ini dalam waktu setengah jam. Perasaannya terkonfirmasi saat mobil tiba di kantor polisi. Ketika mobil polisi berhenti, dia melihat Vania dan Sarah turun dari mobil mewah. Mengikuti di belakang mereka adalah seorang pengacara yang tampak cerdas dalam setelan jas. Berusaha sekuat tenaga, Vania tidak bisa menyembunyikan seringai di wajahnya ketika dia melihat Kinan duduk di mobil polisi seperti penjahat. Pasangan ibu dan anak itu dengan sengaja berjalan ke mobil polisi saat Kinan dikawal keluar. Vania menambahkan dengan sinis, "Kinan, bagaimana rasanya sekarang? Haha. Kamu pikir kamu bisa melawanku dengan mudah seperti itu? Hah, lihat saja situasinya sekarang. Kamu harus membayar semua ini karena mencemarkan nama baikku." Rafael memiliki kekuatan dan pengaruh. Dia bisa dengan mudah membuang kasus ini. Uang dan otoritas dapat membeli banyak hal. Kinan, yang tidak memiliki keduanya, bahkan tidak dapat menantang gugatan pencemaran nama baik yang lemah, dan dengan paksa dibawa ke kantor polisi. Dia bahkan mungkin harus menghabiskan malam di sana. Kinan merasakan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya, menghadapi ketidakberdayaannya sendiri sekali lagi. Namun, di permukaan, dia tetap tak tergoyahkan. Dia menjawab, "Aku gagal melihat bagaimana aku akan membayar kecerobohan dan kebodohanmu." Diingatkan akan penghinaannya di pesta ulang tahun, Vania menyala seperti korek api yang mengenai genangan minyak. Dia benci betapa Kinan tidak terpengaruh bahkan pada saat seperti ini. Vania ingin melihatnya menggeliat. Dia menambahkan dengan kejam, "Dasar wanita murahan, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan." "Pengacara Randy, katakan padanya untuk apa kita menuntutnya." Pengacara Randy yang berdiri di samping memberitahu Kinan dengan penghinaan dalam setiap kata-katanya. "Kinan Aditama, Bramasta Corps telah menderita kerugian besar yang secara langsung disebabkan oleh tuduhan tak berdasar Anda. Klien saya menuntut Anda sebesar 50 miliar dalam kerugian moneter,
dan Anda menghadapi setidaknya 1 tahun penjara. Apakah kamu mendengar itu? 1 tahun penahanan dan 50 miliar sebagai kompensasi. Kinan, seluruh hartamu bahkan tidak bernilai sebanyak itu. Tetapi jangan khawatir, aku akan memastikan untuk memeras sepupu dan pamanmu untuk setiap rupiah yang mereka dapatkan. Vania terkekeh penuh kemenangan sebelum menambahkan, namun, jika kamu bersedia berlutut dan memohon kepadaku, Sku mungkin mempertimbangkan untuk meminta lebih sedikit. Mereka mengatakan hal yang berlawanan menarik. Kenyataannya tidak bisa lebih jauh dari itu untuk pasangan Vania dan Rafael. Mereka berdua sadis sampai tingkat psikotik. Sebuah tawa keluar dari mulut Kinan. Apa, memohon kepadamu? Kinan memandang Vania dengan merendahkan seperti sedang melihat sepotong sampah dan mengejek, kamu tidak akan bisa menerimanya. Vania bisa merasakan tekanan darahnya meningkat. Dia memberikan serangkaian tawa dingin dan berkata, terserah kamu. Kinan Aditama, kamu akan segera mengetahui apa arti neraka di bumi. Saat itu, bahkan jika kamu berlutut untuk menjilat tumitku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku ingin memberitahumu hal yang sama, jangan pernah berpikir untuk memohon padaku di masa depan. Aku memberitahumu sekarang, itu tidak akan berhasil, kata Kinan dengan tenang. Wanita itu berpikir dia masih memiliki masa depan setelah ini. Vania dan Sarah hampir patah punggung karena tertawa terlalu keras, terhibur oleh pikiran itu. Gadis itu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia sedang mencari kematian. Sarah menegur, Vania, jangan buang waktumu untuk banyak omong dengannya. Bawa dia masuk dan beri dia pelajaran. Vania tersenyum penuh kemenangan, menambahkan, Ma, kamu benar, sudah waktunya bagi wanita itu untuk mempelajari pelajarannya. Kalian, pesan wanita ini dan biarkan kita berbicara secara pribadi dengannya. Polisi itu telah dibeli oleh Rafael. Kinan dibawa ke ruang interogasi yang tidak memiliki kamera. Vania dan Sarah mengikuti. Saat pintu tertutup, Sarah bergegas maju untuk memberikan tamparan keras pada wajah Kinan. Dipicu oleh kemarahan, ada kekuatan besar di balik tamparan itu. Sarah elah memeliharanya sejak dia diusir dari vilanya. Sekarang, Kinan telah jatuh ke tangan mereka. Dia akan menikmati penyiksaan jahat itu. Namun, Kinan mengharapkan respons seperti itu dari mereka sehingga, ketika tamparan datang ke arahnya, dia memberikan tendangan ke depan yang kuat. Aduh, Sarah merosot ke lantai karena kekuatan, wajahnya meringis kesakitan. Mama, Vania bergegas membantu mamanya. Dia menatap Kinan dengan tatapan berbisa, memerintahkan, buat wanita murahan itu berlutut. Kinan merasakan tendangan tiba-tiba ke bagian belakang lututnya. Kakinya tertekuk karena rasa sakit, tetapi dia tidak berlutut. Teruskan, Sarah berdiri dengan susah payah dan meraung dengan ganas. Dia akan menyiksa Kinan, wanita murahan itu sampai dia mati. Berlutut, kedua polisi itu menekan bahu Kinan dengan kuat dan mengirim tendangan kuat lainnya ke bagian belakang lututnya. Kinan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang lepas, tetapi dia, seorang wanita, bukan tandingan dua polisi terlatih. Mereka terus menendang bagian belakang lututnya. Kinan mengertakkan gigi dan menderita melalui rasa sakit, wajahnya pucat dan butiran keringat mengalir di wajahnya. Namun, kakinya tetap sekeras baja. Tidak peduli apa, dia tidak akan berlutut. Aku memerintahkanmu untuk berlutut. Penolakannya untuk mengalah membuat kedua polisi marah, menyebabkan mereka menendang lebih keras. Dia hanya seorang wanita, beraninya dia tidak mematuhi mereka. Kinan membalas mereka dengan tatapan berapi-api. Di bawah pengawasannya, para polisi merasa seperti malaikat pembalas sedang menatap jiwa mereka. Kinan berkata, kalian berdua lebih baik membunuhku, jika kalian ingin tubuh ini berlutut. Para polisi itu terguncang. Tatapan Kinan tidak kalah mendominasi dari para penjahat yang mereka tangkap. Namun, dalam tatapannya yang tajam, alih-alih kejahatan, ada pembenaran agung. Kedua pria itu tercengang hingga tunduk. Mereka berhenti. Mereka berdiri diam seperti patung yang menopang Kinan. Aku akan mengurusnya sendiri,
Fania tiba-tiba berlari ke depan dan meluncurkan tendangan kasar ke perut Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.